Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, di sini saya Muhammad Sofyan Sauri, NIM U 2016 Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Usul Fiqh dengan tema Nasakh dan Mansukh. Penjelasan ini diambil dari kitab Khulasah fi Usulil Fiqh karya Dr. Hasan Hito. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan Nasakh dan Mansukhnya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan Nasakh dan Mansukh. Sebelum menginjak kepada pembahasan selanjutnya, kita masuk kepada definisi Nasakh terlebih dahulu. Jadi Nasakh itu di dalam kitab Khulasah fi Usulil Fiqh karangan Dr. Hasan Hito, jadi dijelaskan di situ an-nasakhu huwa bayanu intihau hukmin syar'iyyin bitariqin syar'iyyin mutarahin anhu. Jadi an-nasakhu huwa bayanu intihau hukmi syar'iyyin bitariqin syar'iyyin mutarahin anhu. Bayanu intihau hukmi syar'iyyin, penjelasan berakhirnya sebuah hukum syar'i, dengan bitariqi syar'iyyin, dengan cara yang syar'i juga, mutarahin anhu, yang berjarak dengannya atau yang datang sesudahnya atau adanya jeda di situ. Jadi penjelasan berakhirnya sebuah hukum syar'i dengan cara bitariqi syar'iyyin, dengan cara yang syar'i juga, mutarahin anhu, dan adanya selang waktu, artinya ada jarak antara suatu yang dinasakh itu. Adapun suatu yang bukan berupa hukum syar'i itu tidak disebut nasakh. Jadi nasakh itu atau suatu yang diangkat itu harus berupa hukum syar'i. Kalau bukan berupa hukum syar'i itu tidak disebut nasakh. Dalam kitab itu dicontohkan seperti al-bara'atul asliyah. Jadi bara'ah al-asliyah itu artinya kebebasan. Pada dasarnya kita itu tidak ada hukum untuk melakukan sesuatu yang kita kenal dengan akal sebelum kewajiban sebuah hukum itu oleh syarak. Maka apabila ada hukum yang kemudian diangkat tapi sebelumnya tidak diwajibkan oleh syarak, maka itu tidak disebut nasakh, karena hukum itu tidak ditetapkan oleh syarak. Dan kemudian seperti contohnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu awalnya tidak diwajibkan. Puasa Ramadan itu hanya as-sabit bil fi'li, ya, ditetapkan dengan perbuatan. Namun kemudian datang sebuah ijab atau kewajiban berpuasa, maka itu tidak disebut nasakh. Seperti itu contohnya. Dan nasakh itu harus berupa hukum syar'i, tidak boleh menggunakan akal atau asal-asalan menasakh atas nama kemaslahatan atau atas nama kebaikan, tidak boleh. Yang berhak menghapus itu atau menasakh itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian suatu yang menghapus itu atau suatu yang menasakh itu harus lebih akhir dari yang dihapus. Apabila harus ada intinya, harus mutarahin anhu. Jadi harus ada jeda antara yang dihapus dengan yang menghapus. Kalau tidak ada jeda atau bersambung seperti istisna atau syarat atau sifat, maka itu tidak dinamakan nasakh, tapi lebih tepatnya dinamakan tahsis atau penghususan. Seperti itu. Kemudian masuk kepada pembagian nasakh. Jadi nasakh itu dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, pembagian nasakh ditinjau dari segi badal atau pengganti. Ada 4 di sini. Yang pertama ada an-nasakhu bila badalin,
nasah tanpa badal. Yang kedua ada an-nasu ila badalin masawi, nasah dengan badal yang sama. Kemudian yang ketiga ada an-nasu ila badalin asqal, nasah dengan badal yang lebih berat. Kemudian yang keempat yang terakhir an-nashu ila badalin akhaf. Kita masuk yang pertama, an-nashu bila badalin, yaitu nasah dengan tanpa badal. Seperti dinasahnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah fa in hadza nusiha ila ghairi badalin." Jadi ayat ini menerangkan tentang ketika kita hendak bertemu dengan Rasul, hendaklah sebelum bertemu kita sedekah terlebih dahulu. Fa in hadza nusiha ila ghairi badalin. Sungguhnya ayat ini telah dinasah dengan tanpa badal. Awalnya dianjurkan bersedekah, kemudian tidak apa-apa tidak bersedekah sebelum bertemu Rasul. Begitu. Kemudian yang kedua an-nashu ila badalin masawi, yaitu nasah dengan badal yang sama. Kama fin nashi istiqbali baitil maqdis fis shalah bistiqbalil ka'bati. Itu seperti dinasahnya arah kiblat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang ketiga an-nashu ila badalin athqal, yaitu nasah dengan badal yang lebih berat. Kama fi nasyit tahyir baina as-shaumi wal fitri ma'al kaffarati awal al-islam fi qouli ta'ala walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin bi wujubi shaumi fi qouli ta'ala faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Seperti dinasahnya yang pertama, bolehnya memilih antara puasa Ramadan dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa maka hendaknya membayar fidyah, beri makan kepada fakir miskin. Ini dinasah dengan wajibnya berpuasa dengan firman Allah, "Faman syahida minkumus sahra falyasumhu." Menjadi wajib berpuasa. Yang awalnya disuruh memilih antara bolehnya memilih antara puasa Ramadan dan bayar fidyah, dinasah dengan firman Allah, "Faman syahida minkumus sahra falyasumhu." Ditentukan menjadi puasa saja. Kemudian yang keempat, an-nasu ila badalin akhaf, nasah dengan badal yang lebih ringan. Kama fi nasi wujubi sumudil wahidi lil asri bil harbi fi qouli ta'ala iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'ataini bi qouli ta'ala al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Seperti dinasahnya firman Allah, jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dinasah dengan firman Allah, Al-ana huffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Jadi awalnya yang ini ayat menerangkan wajibnya berperang meskipun musuhnya itu 1:10. Kemudian dinasah yang awalnya jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan mengalahkan 200 orang musuh. Ini 1:10. Dinasah dengan firman Allah, maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, al-an khaffafallahu ankum, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Jadi yang awalnya 1:10 menjadi 1:2. Ini badal yang lebih ringan. Pembagian nasah ditinjau dari segi hukum dan tulisannya. Di sini ada 3, ada nasur rasmi wa baqaul hukmi, menasah tulisannya tetapi hukumnya tetap. Kemudian nasul hukmi wa baqaul rasmi, menasah hukum tetapi tulisannya tetap. Kemudian nasul hukmi war rasmi, menasah hukum dan tulisannya. Yang pertama nashur rasmi wa baqaul hukmi. Contohnya menasah tulisannya tetapi hukumnya tetap. Contohnya pada ayat
as-sayhu was-sayhatu idza zanaya farjuhuma albattata. Laki-laki tua atau wanita tua ketika keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Ayat ini sudah tidak ada dalam Al-Quran, namun hukum rajamnya tetap berlaku. Rasulullah merajam orang yang berzina muhson, artinya orang yang sudah menikah tapi berzina. Ayat ini sudah tidak ada, sudah dinasah tulisannya, tetapi hukumnya tetap ada. Rasulullah tetap merajam orang yang berzina muhson. Kemudian yang kedua, nashul hukmi wa baqaur rasmi. Menasah hukum tetapi tulisannya tetap. Hal ini paling banyak dalam Al-Quran, seperti dinasahnya kewajiban beriddah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Dan orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Dinasah dengan yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Kedua ayat ini tetap ada dalam Al-Quran, namun yang dipakai ayat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Menasah hukumnya tetapi tulisannya tetap ada. Ayat ini sama-sama ada di Al-Quran, masih ada. Cuma yang awalnya itu harus menunggu setahun, ini menjadi salah satu quru', ayat yang kedua yang dipakai. Kemudian yang ketiga, nasul hukmi war rasmi, menasah hukum dan tulisan. Ini contohnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana fi ma nazala asru radaatin ma'lumatin yuharrimna. Jadi ada dalam perkara yang diturunkan 10 susuan yang diketahui dapat menjadikan mahram. Ini dinasah dengan bihomsatin ma'lumatin yuharrimna, 5 susuan yang diketahui dapat menjadikan mahram. Hadis ini menerangkan bahwa Sayyidah Aisyah pernah ada ayat Al-Quran kemudian dinasah, tetapi hukum dan tulisannya tidak ada di dalam Al-Quran karena sudah dihapus baik hukum dan tulisannya. Selanjutnya pembagian nasah dan mansuh. Sini ada 5. Yang pertama nasul kitab bil kitab, menasah kitab dengan kitab, menasah Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua nasus sunnah bil kitab, menasah sunnah dengan Al-Quran. Kemudian nasus sunnah bis sunnah, menasah sunnah dengan sunnah. Kemudian yang keempat nasul kitab bis sunnah, menasah kitab dengan sunnah. Yang kelima, yang terakhir, nasul mutawatir bil mutawatir wal ahad, menasah hadis mutawatir dengan hadis mutawatir dan juga hadis ahad dengan hadis ahad. Yang pertama, menasah kitab Al-Quran dengan kitab, nasul kitab bil kitab. Seperti contohnya menasah ayat iddah dengan ayat musabarah tadi di atas. Kemudian yang kedua, nasus sunnah bil kitab, nasah sunnah dengan Al-Quran. Seperti contohnya menasah hadis tentang arah kiblat. Sunnah mengatakan bahwasanya arah kiblat pertama itu adalah Baitul Maqdis. Kemudian dinasah dengan firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yaitu menjadi mengarah kepada Masjidil Haram. Kemudian nasus sunnah bis sunnah, menasah sunnah dengan sunnah. Seperti hadis larangan ziarah kubur. Awalnya Rasulullah pernah melarang ziarah kubur, namun selanjutnya memperbolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kemudian yang keempat, nashul kitab bis sunnah, menasah kitab dengan sunnah. Seperti dinasahnya firman Allah,
Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ayat ini menerangkan bahwa hendaklah menulis wasiat kepada keluarga karib, kepada orang tua ketika serasa ada tanda-tanda ajal sudah dekat. Kemudian dinasah dengan sunnah hadis Rasulullah, la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi waris atau orang yang akan meninggal. Yang pertama disuruh menulis, kemudian di sunnah itu dikatakan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat bagi waris atau orang yang akan meninggal. Kemudian nasul mutawatir bil mutawatir wal ahad, menasah hadis mutawatir dengan mutawatir yang lain dan juga hadis ahad. Boleh menasah hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, kemudian hadis ahad dengan hadis ahad yang lain. Hadis mutawatir tidak bisa dinasah dengan hadis ahad. Boleh menasah hadis mutawatir dengan mutawatir, kemudian hadis ahad dengan hadis ahad yang lain. Kan tapi hadis mutawatir tidak bisa dinasah dengan hadis ahad. Dan boleh juga menasah hadis mutawatir dengan hadis ahad. Ini menurut pendapat yang lebih asoh. Ada yang mengatakan tidak boleh hadis mutawatir itu dinasah dengan hadis ahad. Ada yang mengatakan hadis mutawatir dinasah dengan hadis ahad itu boleh. Ini pendapat yang lebih asoh, karena yang menjadi objek penasahan itu adalah hukumnya, bukan karena kemutawatirannya.